Nama Johan Cruyff tentu begitu megah di telinga para penggemar Barcelona. Namanya melegenda tak hanya sebagai seorang pemain, tapi juga saat dipercaya menukangi Barcelona. Cruyff hadir di Nou Camp pada tahun 1988 sebagai pelatih, di mana saat itu Barca mengalami paceklik gelar di La Liga. Dalam 14 tahun terakhir, kala itu Barca hanya sukses meraih gelar Liga sebanyak 1 kali. Dengan membawa sistem total football milik Belanda, tak menunggu lama, Cruyff sukses membawa Barcelona untuk memetik kesuksesan dan dominasi. Mereka merengkuh Piala Winners setahun kemudian saat mengalahkan Sampdoria pada tahun 1989. Dan juga 4 gelar La Liga secara beruntun antara tahun 1991 dan 1994. Tak hanya itu, Cruyff juga sukses membangun sebuah tim impian yang kala itu begitu disegani. Tim impian itu berisikan nama-nama seperti Romario, Michael Laudrup, Hristo Stoichkov, Ronald Koeman, hingga Pep Guardiola, Andoni Zubizarreta, dan Jose Maria Bakero. Dengan tim impiannya itu, Johan Cruyff total mempersembahkan 11 gelar untuk Barca pada kurun waktu 1988 hingga 1996. Namun kisah Dream Team Johan Cruyff tak selamanya berakhir dengan kesuksesan. Ada suatu momen di mana tim impiannya itu dibuat tak berkutik dalam sebuah pertandingan. Momen itu terjadi di final Liga Champions musim 1994 di Athena, Yunani. Di negeri para dewa itu, kesatria Johan Cruyff dibuat tak berdaya dan lenyap tak berbekas. Adalah AC Milan asuhan Fabio Capello, yang secara tak terduga memberikan sebuah kekalahan pahit yang sangat membekas. Berbekal sebagai tim favorit juara, Barcelona justru harus menerima kenyataan ditekuk Milan 4 gol tanpa balas. Laga itu juga menjadi salah satu performa terbaik Milan di final dalam sebuah kompetisi elit Eropa. Kami bukan favorit waktu itu, kenang Paolo Maldini seperti dikutip The Guardian. Apa yang dikatakan Maldini merujuk pada kondisi Milan yang saat itu harus meladeni Dream Team Barcelona dengan kondisi timpang. Milan kala itu harus tampil tanpa pemain-pemain pilarnya. Striker legendaris Marco van Basten harus absen akibat cedera. Begitu pula pemuda sensasional Gianluigi Lentini. Sementara itu, sweeper sekaligus kapten Milan Franco Baresi serta bek Alessandro Costa Curta juga absen karena terkena skorsing. Sementara di lain sisi, Barcelona begitu difavoritkan. El Blaugrana datang dengan kepercayaan diri tinggi karena baru saja meraih gelar juara La Liga 4 kali secara beruntun. Ditambah kondisi lawan mereka saat itu, Barcelona diselimuti kepercayaan diri berlebihan. Mereka yakin bisa meraih titel European Cup atau lebih dikenal dengan Liga Champions saat ini untuk kedua kalinya dalam 3 tahun. Barcelona adalah favorit. Kami lebih komplit, lebih kompetitif dan lebih berpengalaman dibandingkan final 1992 di Wembley. Milan tak bisa dibandingkan dengan kami. Fondasi permainan mereka adalah pertahanan, sedangkan kami serangan, kata Cruyff waktu itu. Namun apa yang terjadi di atas lapangan justru sebuah anomali. Barcelona dengan segala keunggulannya justru dibuat tak berdaya. Milan berhasil membuat barisan tengah Barcelona tak berdaya. Duet Marcel Desailly dan Demetrio Albertini begitu mendominasi. Sementara duet Romario dan Hristo Stoichkov milik Barcelona terisolasi di lini depan. Tim racikan Fabio Capello yang dianggap defensif oleh Cruyff menggilas tim impian miliknya 4 gol tanpa balas. Pertandingan baru berjalan 22 menit. Daniel Massaro membawa Milan unggul 1-0. Massaro lantas menggandakan keunggulan Milan menjadi 2-0 melalui golnya di penghujung babak pertama. Di babak kedua, Milan kembali merubah papan skor menjadi 3-0. Kali ini melalui aksi Dejan Savicevic di menit ke-47. Sebelum akhirnya Marcel Desailly menutup laga dengan skor 4-0 melalui golnya di menit ke-58. Usai peluit panjang dibunyikan, suasana kontras jelas terjadi. Milan begitu bersemangat merayakan kemenangan itu. Sementara Barcelona tertunduk dan hanya bisa pasrah mengakui kekalahan. Aroma kekalahan itu terus berlanjut ke ruang ganti. Salah satu staf Barcelona mengatakan ruang ganti Barcelona kala itu seketika menjadi hening, ibarat sebuah kuburan, dan Johan Cruyff cuma bisa diam dan kemudian meninggalkan ruangan. Suasananya seperti kuburan,
Saat itu ketika tim butuh dukungan, mereka tak mendapatkannya. Senada dengan itu, kiper Barcelona Andoni Zubizarreta mengatakan, "Setelah gol ketiga, kami tahu kalau semua sudah berakhir. Dan itu adalah malam terburuk dalam karir saya." Ada satu momen yang begitu diingat Zubizarreta. Momen itu terkait dengan apa yang dikatakan Johan Cruyff di ruang ganti sesaat sebelum pertandingan. Sesaat sebelum bertanding, ia mengatakan, "Kalian lebih baik daripada mereka, jadi kalian akan menang. Namun hasilnya seperti yang kamu tahu, tak seperti yang kami harapkan." Apa yang terjadi pada laga itu juga tak lepas dari memori Alessandro Costacurta. Ia mengatakan kemenangan Milan kala itu tak lepas dari buah kesombongan Barcelona. Andai mereka tidak meremehkan Milan, ceritanya mungkin berbeda. Setelah final di Athena itu, Johan Cruyff tak lagi mampu membawa Barcelona meraih satu pun trofi juara. Menyusul konfliknya dengan petinggi Barcelona, dia akhirnya dipecat pada musim panas 1996. Situasi kontras justru terjadi bagi Milan. Musim itu Rossoneri sukses menyandingkan trofi Liga Champions dengan Scudetto Serie A. Mereka juga menjuarai Supercoppa Italiana. Trofi elit Eropa dipandu dengan catatan impresif 58 laga tak terkalahkan di Serie A antara 1992 sampai 1994, lantas menegaskan status Milan di era itu sebagai salah satu tim terbaik sepanjang sejarah. Sementara itu, mimpi tim impian Johan Cruyff sudah mati di Athena.